Kisah Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan terbesar sekaligus perang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Tabuk sendiri merupakan nama dari satu wilayah yang terletak di perbatasan antara Syam dan Madinah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya, bahwa ada sekelompok orang yang biasa melakukan perdagangan hingga ke negeri Syam. Dan ketika itu mereka mengetahui bahwa Heraklius, kaisar tertinggi Romawi, sedang mempersiapkan pasukan untuk memerangi umat Islam sebagai balasan atas dipermalukannya mereka di Perang Mu'tah. Jumlah pasukan yang dikumpulkan oleh Heraklius saat itu sekitar 40.000 orang yang terdiri dari bangsa Romawi dan kabilah Arab sekutu mereka. Ketika pedagang ini kembali ke Madinah, mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami telah biasa melakukan perjalanan dagang hingga ke negeri Syam. Tetapi kali ini ada berita penting yang perlu engkau ketahui, bahwa Romawi dan kabilah-kabilah Arab sekutunya telah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah dan umat Islam. Sebaiknya Anda bersiap-siap, wahai Rasul. Setelah mendengar berita itu, Rasulullah SAW kemudian mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil. Akhirnya Rasulullah SAW telah memutuskan untuk mendatangi wilayah mereka demi mencegah hancurnya Madinah jika seandainya pasukan Romawi itu datang menyerang. Apalagi Rasul sangat khawatir di Madinah banyak anak-anak dan wanita, sehingga beliau tak ingin banyak korban yang berjatuhan. Dalam persiapan perjalanan ke Tabuk ini, Rasulullah SAW mengajak seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 41 yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin pun menyambut baik ajakan tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong mengumpulkan harta yang dimilikinya untuk persiapan bekal dan biaya perjalanan ke Tabuk. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat jarak Madinah ke Tabuk sangatlah jauh, sehingga butuh persiapan yang matang untuk perang kali ini. Utsman bin Affan menyumbangkan 1.000 dinar dan 300 ekor unta, termasuk dengan perlengkapan seperti pelana dan lain-lain, sehingga pasukan hanya tinggal menaikinya saja saat akan berangkat perang. Sementara Abu Bakar menyumbang sebanyak 4.000 dirham. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah engkau meninggalkan sesuatu buat keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat-sahabat lainnya seperti Umar bin Khattab yang menyumbangkan setengah hartanya. Abdurrahman bin Auf menyumbang 100 uqiyah, dan hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat lainnya. Bahkan mereka yang tidak mampu pun tak ketinggalan dalam menyumbang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menyumbangkan beberapa kantung kurma, sekantung gandum, dan sebagainya. Tetapi mereka tak malu sedikit pun karena ajaran Islam telah meresap di hati mereka, bahwa yang terpenting adalah partisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Tetapi orang-orang munafik menghina mereka yang menyumbang ala kadarnya dengan olok-olokan yang menyakitkan hati. Allah tidak butuh gandum atau kurma-kurma kalian. Atas perbuatan mereka yang mencela kaum muslimin itu, Allah membalas mereka dengan hinaan dan menyiapkan azab yang pedih bagi mereka, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 79. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.
Memang sejak keberhasilan Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah dan berakhirnya Perang Hunain, orang-orang munafik semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Mereka tidak hanya berada di Madinah, tetapi juga di pinggirannya. Dan kehadiran mereka ini kelak akan menjadi ancaman kerusakan akidah di tengah umat Islam. Sementara di saat sebagian besar kaum muslimin bersukacita menyambut perintah jihad menghadapi Romawi, sebaliknya orang-orang munafik itu merasa perintah itu memberatkan. Apalagi cuaca Madinah saat itu sedang panas-panasnya dan buah-buahan juga telah siap untuk dipanen. Sehingga orang-orang munafik itu mencari berbagai alasan agar tidak ikut perang. Bahkan ada di antara mereka yang pura-pura datang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku tinggal di Madinah saja dan tidak ikut berangkat berperang? Namun aku harap engkau jangan timpakan fitnah kepadaku. Demi Allah, aku mengajukan permohonan ini karena seluruh kaumku telah mengetahui aku mudah terpikat oleh wanita. Oleh karena itu, aku khawatir jika seandainya aku melihat perempuan Romawi, diriku akan terjerumus dalam dosa. Rasulullah pun langsung mengizinkan orang tersebut tidak ikut berjihad. Walau sesungguhnya Rasul juga telah mengetahui kebohongan orang itu. Dan akibat dari tindakan Rasul ini, beliau mendapat teguran halus dari Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 43 yang artinya, "Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang, sebelum jelas bagimu orang yang benar-benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta." Sementara itu, orang-orang munafik bukan hanya tidak mau mengikuti perang, tetapi mereka gembira dengan ketidakikutan tersebut karena menganggap telah berhasil menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul itu mudah dibohongi. Benar, dengan begini kita gak perlu panas-panasan di gurun dan mencelakakan diri kita melawan Romawi. Orang-orang munafik itu mempengaruhi kaum muslimin lainnya agar mengikuti jejak mereka untuk tidak ikut berjihad. Hei kamu, kemarilah, nikmati buah-buahan yang segar ini. Daripada mengikuti Muhammad berperang, bukankah lebih baik tinggal di Madinah seperti kami? Karena sikap orang-orang munafik ini telah melampaui batas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap tegas. Beliau memerintahkan Thalqah bin Abdillah untuk menyerbu dan menghancurkan markas mereka itu agar tidak digunakan lagi untuk menghasut kaum muslimin yang lain. Beberapa orang munafik itu berhasil kabur melarikan diri, dan sebagian lainnya jatuh dan terluka ketika berusaha lari. Rasulullah pun mencukupkan tindakan itu sebagai hukuman atas mereka. Pada waktu itu, pasukan muslim yang terkumpul sebanyak 30.000 orang. Dan dikarenakan jumlah hewan tunggangannya terbatas, maka setiap 18 orang akan menunggangi satu ekor unta secara bergantian. Jadi jika satu orang naik, maka 17 orang lainnya berjalan. Kemudian ketika dirasa sudah seberapa jauh, maka orang berikutnya naik menggantikan orang sebelumnya. Begitu dan seterusnya, saking kurangnya perbekalan pada waktu itu. Pada saat sebelum keberangkatan pasukan, datanglah sekitar 7 orang sahabat kurang mampu yang tidak memiliki apapun selain hanya membawa tekad yang kuat. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami sangat ingin ikut berjuang bersamamu. Ya Rasulullah, kami ingin berjihad membela agama Allah. Tetapi dengan ramah Rasulullah menjawab, Maafkan aku wahai sahabatku, tetapi kami sudah tidak mempunyai sesuatu yang dapat membawa kalian. Tidak ada lagi unta yang dapat ditunggangi. Kalian sudah tidak bisa ikut berperang. Para sahabat yang kurang mampu itu setelah mendengar jawaban Rasulullah, kemudian mereka pulang ke rumahnya sambil meneteskan air mata. Karena saking inginnya ikut berjihad, tetapi keadaan sudah tidak memungkinkan. Ya Allah, aku tidak bisa ikut. Sementara sahabat-sahabat yang lain bisa ikut perang.
Menangislah mereka selama perjalanan pulang ke rumah. Keinginan kuat ketujuh sahabat itu diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 92 yang memuji para sahabat yang tidak bisa ikut perang karena tidak mempunyai kendaraan. Dan mereka itu digelari dengan Al-Bakka'un, yang artinya orang-orang yang menangis. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Namun ketujuh orang itu pada akhirnya ikut juga berjihad, karena dua di antaranya dibiayai oleh paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. 3 orang lainnya ditanggung Utsman bin Affan, dan 2 lainnya oleh sahabat Nabi, Yamin bin Amr an-Nadri. Sehingga setelah persiapan pasukan umat Islam dirasa cukup, maka selanjutnya adalah perjalanan jihad menuju Tabuk. Jumlah pasukan yang berangkat dalam perang Tabuk ini ada sebanyak 30.000 orang, dan jumlah tersebut adalah yang terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah SAW. Sekaligus itu menunjukkan bahwa Islam telah berkembang dengan sangat pesat. Perjalanan menuju Tabuk bagi kaum muslimin merupakan perjalanan berat dan melelahkan. Karena pada saat turunnya perintah jihad ke Tabuk ini, Madinah sedang memasuki cuaca yang sangat panas. Ditambah lagi jumlah hewan tunggangan dan bekal yang dibawa tidak mencukupi jumlah pasukan yang ikut, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Jais al-Usrah atau pasukan yang mengalami kesulitan. Tetapi meski memiliki kekurangan dan harus menghadapi ujian berat dalam perjalanan jihad kali ini, namun kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah SAW tetap memiliki semangat yang besar. Sementara beberapa orang munafik yang ikut dalam rombongan pasukan mulai menyesal dan memilih untuk kembali ke Madinah. Dan ketika hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau kemudian bersabda, biarkan saja. Kalau ada kebaikan dalam hatinya, pasti Allah akan mengembalikannya. Dan kalau tidak, maka Allah pun telah menjadikan kita terbebas dari gangguannya. Maka kemudian rombongan pasukan pun kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ini, pasukan muslimin melewati sebuah tempat yang bernama Al-Hijr Madain Saleh, atau tempat yang dimana dulunya adalah perkampungan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh alaihi salam, yang dahulunya ditimpakan azab karena kedurhakaan mereka. Bahkan sisa peninggalan rumah-rumah kaum Tsamud yang terpahat di gunung-gunung masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Saat melintas bekas perkampungan kaum Tsamud tersebut, Rasulullah berkata, janganlah kalian minum dari mata air di tempat ini, dan jangan kalian wudhu untuk sholat di daerah ini. Kemudian Rasul melanjutkan, dan jangan kalian memasuki tempat-tempat dari orang-orang yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka. Karena khawatir Allah akan menimpakan kepada kalian seperti yang Allah timpakan kepada mereka dahulu. Maka percepatlah jalan kalian. Kemudian Rasul dan rombongan pasukan pun selanjutnya mempercepat langkah meninggalkan lokasi Al-Hijr. Dan kemudian sampailah kaum muslimin di suatu tempat yang tak jauh dari Tabuk. Di sana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat bahwa besok kalian akan mendatangi sumber mata air Tabuk. Tidaklah kalian datang kecuali waktu duha, yaitu menjelang siang. Barang siapa yang mendatangi mata air itu, maka janganlah menyentuh airnya sedikit pun. Jangan meminumnya dulu sampai aku datang, karena air yang keluar dari sumber mata air itu kecil. Namun rupanya ada 2 orang sahabat yang datang duluan ke mata air tersebut. Karena pada saat Rasulullah memberi nasihat, keduanya tidak berada di lokasi, sehingga mereka tidak tahu tentang nasihat Rasulullah. Maka keduanya pun meminum air tersebut karena mereka memang sudah sangat lelah dan kehausan. Lalu kemudian mata air itu perlahan mulai menyusut dan semakin lama semakin sedikit yang keluar. Dan ketika rombongan Rasulullah tiba di sumber mata air tersebut, beliau pun bertanya kepada keduanya, apakah benar kalian berdua telah meminum air ini? Salah satu sahabat itu pun menjawabnya dengan jujur.
Benar ya Rasulullah, kami berdua telah meminumnya karena kami tidak mengetahui tentang pesan engkau. Rasulullah kemudian meminta para sahabat untuk minggir sejenak. Lalu beliau berkumur dan membasuh muka dengan sisa air yang ada. Dan Masya Allah, sumber mata air itu kemudian menyembur lagi dengan derasnya. Maka para sahabat pun akhirnya bisa meminum air dari sumber mata air Tabuk tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, Wahai Mu'adz, jika umurmu panjang, nanti kamu akan melihat bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang rindang dengan kebun-kebunnya. Tempat ini akan subur. Dan benar seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa saat ini Tabuk telah menjadi dataran yang sangat subur. Dan ketika sesaat sebelum malam tiba, pasukan mendirikan kemah untuk beristirahat. Pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa malam itu akan ada angin kencang. Dan hendaknya mereka masing-masing mengikat erat hewan tunggangan dan jangan ada yang keluar dari tenda kecuali terpaksa. Maka kemudian pada malam harinya datanglah angin yang sangat kencang sekali. Dan ternyata saat itu ada yang keluar mencari untanya yang lepas. Maka orang itu pun terangkat dan melambung jauh bersama angin tersebut. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan kembali, akhirnya rombongan pasukan muslimin pun tiba juga di Tabuk. Rasulullah kemudian menyusun strategi perang. Beliau kemudian berdiri dan berpidato, memberi semangat kepada 30.000 pasukannya, mengingatkan akan kehidupan dunia dan akhirat ini. Sehingga pasukan pun semakin bersemangat berjihad, membela agama Allah, dan takbir pun menggema di seluruh wilayah Tabuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya saat pasukan muslimin telah berada di Tabuk, ada seorang mata-mata Romawi yang menyaksikan seluruh kesiapan Rasulullah dan pasukan muslimin. Maka ia pun kemudian segera kembali ke pasukan Romawi untuk melaporkannya. Mata-mata itu kemudian melaporkan ke panglimanya, di mana dia dan pasukan Romawi sedang dalam perjalanan menuju Tabuk. Mata-mata tersebut menceritakan tentang bagaimana tangguhnya dan kegigihan pasukan muslim serta suara azan yang menggetarkan seluruh wilayah Tabuk. Laporan tersebut membuat mental pasukan Romawi dan panglimanya menciut dan ketakutan. Mereka kemudian memilih untuk mundur dan menarik seluruh pasukannya. Sehingga pada akhirnya Romawi tidak jadi menghadapi pasukan muslimin karena mereka telah gentar lebih dulu dan takut akan kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa setiap beliau tiba di suatu tempat perang, maka beliau akan tinggal atau menetap di tempat tersebut hingga beberapa hari, sehingga beliau dapat berdakwah dan menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Berita tentang kedatangan Rasulullah dan kaum muslim di Tabuk mulai tersebar hingga ke wilayah lainnya. Dan berita tentang pasukan Romawi yang lari sebelum berperang pun terdengar juga hingga ke telinga para penguasa dan kepala suku di sekitar wilayah Tabuk. Dan salah satunya sampai kepada Yuhanna bin Ru'yah, atau dalam riwayat lain namanya adalah Yohanes. Yuhanna bin Ru'yah adalah seorang penguasa Arab Nasrani dari wilayah yang bernama Ailah, yaitu sebuah kota di Teluk Aqabah yang masih merupakan wilayah kekuasaan Bizantium Romawi. Dan berita tentang keberadaan Rasulullah disampaikan oleh salah seorang pengawalnya. Wahai pengawalku, ada berita terbaru apakah tentang Romawi saat ini? Ya, tuanku. Saat ini, orang yang bernama Muhammad dan pasukannya telah datang dari Yastrib dan tiba di Tabuk. Sementara pasukan Bizantium Romawi melarikan diri sebelum terjadinya perang di antara mereka. Sungguh di luar dugaan. Seberapa besarkah kekuatan Muhammad dan kelompoknya itu? Sampai-sampai membuat Romawi lari ketakutan sebelum berperang. Akhirnya karena penasaran, Yuhanna pun pergi menemui Rasulullah SAW di Tabuk. Yuhanna bin Ru'yah mempersembahkan hadiah untuk Nabi sebagai pertanda uluran tangan damai.
Wahai Nabi Muhammad, aku membawakan seekor bagal berwarna putih ini sebagai hadiah untukmu, juga sebagai tanda perdamaian antara kita. Terimalah. Lalu sebagai hadiah balasannya, Rasul juga memberinya selendang beliau disertai surat yang berisi jaminan keamanan untuk mereka. Namun ternyata tidak hanya Yuhana, tetapi beberapa penguasa dan kepala suku dari wilayah lain yang mendengar kedatangan Rasulullah di Tabuk, mereka pun berbondong-bondong datang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan perjanjian damai. Hal itu bisa terjadi karena para penguasa dan kepala suku tersebut sudah enggan dan tidak mau berurusan lagi dengan Romawi, yang mana selama ini lebih banyak menindas dan memaksa mereka. Sehingga berita kedatangan Rasulullah dan pasukan muslim menjadi harapan baru bagi mereka. Jika sebagian penguasa di area Tabuk meminta damai dengan Rasul, sebaliknya Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara muslim. Maka Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid beserta 420 pasukan berkuda untuk melawan Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Khalid bersama 420 pasukan berkudanya akhirnya mendatangi wilayah Dumatul Jandal, dan Khalid pun berhasil menawan Ukaidir dan memperoleh tawanan 1000 unta serta 400 buah perisai dan 400 panah. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Ukaidir jaminan keamanan setelah ia membayar jizyah. Sebagaimana hal yang sama juga dilakukan oleh penguasa-penguasa lainnya. Setelah 20 hari kaum muslimin tinggal di Tabuk, kini muncul pertimbangan sudah saatnya mereka untuk kembali ke Madinah. Tetapi sebelum itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut dengan para sahabat. Pada suasana musyawarah, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, Wahai kaum muslim, apakah kita perlu melanjutkan perjalanan untuk masuk lebih dalam lagi ke wilayah kekuasaan musuh? Ataukah kita cukupkan sampai di sini dan kembali ke Madinah? Umar bin Khattab lalu berkata, Jika tidak ada petunjuk Allah, maka kita lebih baik kembali ke Madinah, wahai Rasulullah. Wahai Umar, jika ada petunjuk Allah, kita tidak perlu memusyawarahkan hal ini. Akhirnya diputuskanlah kesepakatan untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang, salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Al-Bajadain wafat. Sehingga kaum muslim pun mempersiapkan segala keperluan merawat jenazah dan pemakaman sahabat Rasulullah tersebut. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun langsung dalam proses pemakamannya. Sementara dua sahabat beliau lainnya, yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar, mengangkat jenazah dan menyerahkan kepada beliau yang telah menanti di liang lahat untuk membaringkan sahabat beliau tersebut ke peristirahatan terakhirnya. Saat proses terakhir, Rasulullah menabur tanah di atas makam beliau sambil berdoa, Ya Allah, aku sungguh telah ridho kepadanya, maka ridhoi pula lah dia. Sementara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan peristiwa itu kemudian berkata, Sungguh beruntungnya Abdullah, dan alangkah inginnya aku menjadi orang yang dikuburkan Nabi. Setelah pemakaman selesai, perjalanan menuju Madinah pun kembali dilanjutkan. Dan ketika langkah mereka telah membawa mendekati Madinah, perasaan rindu kepada keluarga pun menjadi semakin terasa. Setelah meninggalkannya selama 50 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa Aku ingin bersegera kembali, dan barang siapa yang juga menginginkannya, silakan. pada saat kaum muslimin melewati Gunung Uhud, mereka yang teringat kembali pada peristiwa perang Uhud yang telah menggugurkan 70 orang sahabat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inilah Uhud, dia mencintai kita dan kita pun mencintainya. Maka kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali hingga pasukan muslim tiba di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau pun kemudian langsung menuju masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat.
Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menunggu kaum muslim datang. Kemudian berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut berperang, termasuk orang-orang munafik yang enggan mengikuti beliau ke Tabuk. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun menyampaikan alasan tidak mengikuti jihad ke Tabuk. Wahai Rasulullah, aku tidak ikut jihad ke Tabuk karena aku harus menjaga keluarga dan harta bendaku. Lalu orang lainnya juga berkata, sedangkan aku harus memanen buah-buahan di kebunku ya Rasul. Karena jika tidak segera dipanen, maka buah-buahan itu akan membusuk. Berbagai macam alasan pun disampaikan oleh orang-orang munafik itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlah dari kesemuanya yang tidak ikut berperang ada lebih dari 80 orang. Mereka memohon agar dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah telah memberi petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana beliau harus bersikap. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 94, Allah berfirman yang artinya, mereka orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu. Apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya, dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sementara itu, beberapa orang beriman yang ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat memiliki kebimbangan dalam hatinya dan muncul pemikiran untuk kembali ke Madinah. Tetapi karena malu atau alasan lainnya, sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga ke Tabuk. Dan sekembalinya mereka ke Madinah, mereka pun menyesali pemikiran dan keinginan hati yang menodai niat suci jihad mereka. Untuk itu, terhadap semua yang berangkat ke Tabuk, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianugerahi rahmat dan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 117, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi penyayang kepada mereka. Selain itu, ada juga beberapa sahabat yang tetap tinggal di Madinah dan tidak ikut perang Tabuk. Kemudian taubat mereka diterima hingga Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk mereka. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi. Ka'ab menceritakan peristiwa ini dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ka'ab berkata bahwa pada waktu sebelum keberangkatan pasukan Muslim menuju Tabuk, di pagi-pagi sekali, Ka'ab bin Malik terbangun untuk mempersiapkan diri dan ikut bergabung dengan pasukan Muslim lainnya. Kemudian ia pulang dan ingin mempersiapkan diri. Dalam hatinya ia berkata, aku mampu berangkat. Tidak ada apapun yang menghalangiku untuk mempersiapkan diri ikut berperang. Namun sesampainya di rumah, Ka'ab tidak melakukan apa-apa. Demikianlah seterusnya di saat orang lain sibuk dengan persiapan mereka menuju jihad, sementara Ka'ab tidak menyiapkan apapun. Dan keadaan itu terus berlanjut hingga akhirnya pasukan Muslim benar-benar berangkat ke medan perang. Ka'ab pun menyesal karena ia tertinggal dari pasukan. Ia pun ingin sekali menyusul, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Akhirnya Ka'ab bersedih karena telah ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke medan perang. Sementara selama ia berada di Madinah, yang ia saksikan hanyalah orang-orang munafik yang tenggelam dalam kesenangan mereka karena tidak mengikuti perang Tabuk, dan orang-orang yang uzur sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah, maka muncullah perasaan berdebar di dalam dada Ka'ab, sehingga muncul niatnya untuk berbohong kepada Rasul agar ia dapat menghindari kemarahan beliau karena tidak ikut perang. Ka'ab pun pergi lalu meminta pendapat anggota keluarganya yang dianggap bijak. Wahai kakek,
engkau tahu aku tidak ikut perang bersama Rasulullah, sedangkan aku adalah orang yang tidak memiliki alasan yang kuat. Jadi menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Sebaiknya engkau berkata jujur padanya, wahai cucuku. Dan ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan pasukan Muslim telah sampai di Madinah, Ka'ab bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Ka'ab bin Malik menghadap Rasulullah dan memberi salam kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Ka'ab pun mendekat dan duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bertanya kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, apa yang membuatmu tidak ikut berperang? Bukankah engkau telah membeli hewan tunggangan yang disiapkan untuk berperang?" Ka'ab pun lalu menjawab, Benar ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk bukan di hadapan engkau di antara siapapun dari penduduk bumi, pasti aku berusaha keluar untuk menghindari murkanya dengan uzur tertentu dan aku siap berdebat dengannya. Tapi demi Allah, sungguh aku tahu seandainya aku berbicara dusta denganmu hari ini dan engkau mempercayai dan meridhoiku, niscaya Allah akan memarahimu karena aku. Dan seandainya aku bicara benar dan engkau akan memarahiku karena itu, aku berharap pada ampunan Allah atas apa yang kusampaikan itu. Demi Allah, aku tidak memiliki uzur sama sekali untuk tidak ikut berperang. Demi Allah, tidak ada orang lain yang lebih kuat dan lebih mudah dibandingkan aku untuk ikut berperang ketika aku tidak mengikuti perang itu bersamamu. Setelah mendengar penjelasan Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Semua yang dia ucapkan benar. Berdirilah hingga Allah memberi keputusan kepadamu." Kemudian Ka'ab pun berdiri dan hendak pergi. Ketika Ka'ab berdiri, seorang laki-laki dari Bani Salmah mencela Ka'ab karena ia tak mengatakan alasan seperti orang-orang lainnya. Ka'ab lalu menantang mereka. Adakah orang yang melakukan seperti yang kulakukan ini? Orang itu berkata, "Iya, ada dua laki-laki mengatakan seperti yang kau katakan. Dan kepada mereka berdua dikatakan seperti yang telah dikatakan padamu." Ka'ab lalu bertanya, Siapa mereka berdua? Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. sebagai hukuman kepada ketiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang kaum muslim untuk berbicara kepada mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Dua dari tiga orang sahabat tersebut adalah veteran perang Badar, yakni Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Dan mulailah orang-orang menjauhi mereka bertiga, sehingga mereka merasakan bumi terasa asing dan begitu sempit. Ketiganya menjalani hukuman tersebut selama 50 malam. Kemudian Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah hanya berdiam diri di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Ka'ab bin Malik yang paling muda di antara ketiganya tetap pergi menunaikan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, tetapi tidak seorang pun menyapanya. Dan ketika ia berjalan-jalan di pasar, tidak ada seorang pun yang mau bicara dengan Ka'ab. Ka'ab semakin sedih. Suatu saat, Ka'ab tak sengaja bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan ketika itu beliau sedang mengajarkan pada para sahabat di dalam sebuah majelis ilmu. Dan Ka'ab yang kebetulan berada di situ kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun Ka'ab tidak mendengar jawaban salam dari Rasul. Selesai majelis ilmu, Ka'ab pulang. Sepanjang perjalanan, Ka'ab berpikir dalam hatinya tentang hal yang terjadi sebelumnya. Apakah tadi bibi Rasul bergerak menjawab salamku? Tidak ya? Dan pada kesempatan lain, Ka'ab sholat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mencuri-curi pandang ke arah beliau. Ketika ia menghadap di depan dalam sholatnya, Rasul menghadapkan tubuhnya ke arah Ka'ab. Namun jika Ka'ab menoleh kepadanya, Rasulullah langsung memalingkan wajah beliau darinya. Dan ketika Ka'ab sedang berjalan di sebuah pasar, salah seorang pedagang dari Syam berkata, "Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?"
Orang-orang pasar pun menunjukkan keberadaan Ka'ab. Lalu pedagang Syam itu menemuinya dan menyerahkan secarik surat dari Raja Negeri Ghassan. Isi surat itu berbunyi, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu Muhammad sekarang telah membencimu. Padahal Allah tidak menjadikanmu di negeri yang hina dan sia-sia. Maka datanglah menemuiku. Pasti akan aku tolong segala kebutuhanmu." Setelah membaca surat itu, Ka'ab pun berkata, "Ya Allah, ini juga pasti adalah ujian bagiku." Dengan langkah mantap, Ka'ab pun pergi ke suatu tempat dan membakar surat tersebut. Setelah lewat malam ke-40, tiba-tiba datang utusan Rasulullah SAW menemui Ka'ab dan menyampaikan sebuah pesan. Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk tidak mendekati istrimu, wahai Ka'ab. Dengan wajah penasaran, Ka'ab lalu bertanya, "Apakah aku diperintahkan untuk menceraikan istriku? Atau apa yang harus kulakukan?" Tidak perlu engkau menceraikan istrimu. Namun cukup jaga jarak antara dirimu dengannya sementara waktu. Setelah utusan Rasul pergi, saat itu juga Ka'ab menyampaikan perintah tersebut kepada istrinya. "Wahai istriku, kembalilah engkau bersama keluargamu dan tinggallah sementara bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini." Dan sang istri pun menerima keputusan tersebut dengan ikhlas, sehingga sang suami dapat menjalani hukuman tersebut dengan sebenar-benarnya. Setelah mendapatkan berita perintah tersebut, Ka'ab pun pergi kepada kedua sahabatnya yang lain yang juga sama-sama sedang menjalani hukuman tersebut. Namun pada akhirnya, Ka'ab, Maroroh, dan Bilal kembali masing-masing berdiam diri di rumahnya. Pada malam ke-50, Ka'ab yang ketika itu sedang melaksanakan salat subuh di rumahnya sedang berzikir, di mana dadanya terasa sesak dan bumi terasa begitu sempit baginya. Terdengarlah suara dengan nada tinggi memanggil Ka'ab dari luar rumahnya. Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau, wahai Ka'ab. Ka'ab pun langsung bersujud syukur. Ia sangat menyadari bahwa itulah saatnya semua masalah terurai. Itulah suara pembawa berita gembira. Utusan Rasul datang dan menyampaikan pesan bahwa Allah telah menerima taubat mereka bertiga ketika Rasulullah sedang menunaikan salat subuh. Kaum muslim kemudian berdatangan ke rumah Ka'ab bin Malik dan meluapkan kegembiraan mereka kepada Ka'ab. Dari rumah Ka'ab kemudian mereka mendatangi rumah kedua sahabatnya yang juga dihukum untuk menyampaikan berita gembira dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ka'ab, Maroroh, dan Bilal kemudian menemui Rasulullah SAW. Sementara orang-orang terus datang secara bergelombang menemui mereka bertiga dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubat mereka. Mereka bertiga pun memasuki masjid. Di dalam masjid, Rasulullah SAW tampak dikelilingi kaum muslim. Ketika Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tampaklah wajah beliau berseri-seri menunjukkan tanda kegembiraan. Beliau SAW lalu berkata, "Bergembiralah karena kabar ini. Ini kabar gembira kedua sejak ibumu melahirkanmu." Ka'ab lalu bertanya, "Apakah berita ini berasal darimu, wahai Rasulullah SAW, ataukah langsung dari hadirat Allah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, berita ini bukan dariku, melainkan turun langsung dari hadirat Allah." Dan karena saking gembiranya, sehingga Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, karena taubatku telah diterima, aku akan mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Namun Rasulullah SAW buru-buru mencegahnya. "Simpanlah hartamu, wahai Ka'ab, hal itu lebih baik untukmu." Kemudian Ka'ab menyahut, "Wahai Rasulullah, aku telah selamat karena kebenaran, maka seiring diterimanya taubatku ini, aku hanya akan mengatakan hal-hal yang benar dalam sisa hidupku." Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 118 surat At-Taubah yang artinya, "Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah,
melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Demikian kisah Perang Tabuk. Hikmah yang bisa kita petik diantaranya adalah Perang Tabuk ini membuka kedok dan menjelaskan sifat serta bahayanya kaum munafik terhadap Islam yang banyak diceritakan di dalam surat At-Taubah. Kedua, kegigihan dan tangguhnya tekad pasukan muslimin menghadapi perjalanan yang berat dari Madinah ke Tabuk. Mereka terus berjuang bersama Rasulullah SAW sehingga pasukan Romawi ketakutan. Ketiga, kejujuran 3 orang muslim yang tidak ikut berangkat perang Tabuk bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa mereka sadar mereka tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bisa berpura-pura di depan Rasul atau orang muslim lainnya. Hal ini berbeda dengan orang-orang munafik sibuk mencari-cari alasan tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.